Halo semuanya, baiklah kembali lagi kita berjumpa. Kali ini kita akan membahas tentang reguler. Reguler adalah merupakan individu yang dipilih oleh hedon dan dipersilahkan oleh kerajaan jahat untuk mendaki menara. Dalam sistem politik ini, hedon sebagai administrator lantai satu akan berkunjung ke sejumlah bagian menara untuk memilih siapa yang memiliki potensi mendaki menara. Hedon bepergian melintasi sejumlah lantai menara dan memilih orang-orang yang terdampak olehnya. Orang-orang terpilih inilah yang selanjutnya dikelompokkan sebagai reguler. Para reguler memulainya dari lantai Evankel dan selanjutnya mendaki menara dari sana. Mereka pun akan mendapat sejumlah benefit atau keuntungan dan diperbolehkan tinggal di area tengah menara, yakni area di antara sisi dalam dan sisi luar menara. Semenjak reguler mendaki menara, mereka tidak bisa menjumpai keluarga mereka kembali, kecuali mereka yang berasal dari 10 keluarga. Seorang reguler diharuskan mengambil serangkaian ujian tiap kali hendak mendaki satu lantai. Dan dikarenakan kesulitan dan sifat dari sistem pengujian yang kompleks di lantai 2, banyak kandidat potensial yang gagal di lantai ini. Dan dengan demikian kehilangan hak-hak mereka. Para reguler yang gagal tersebut selanjutnya dikembalikan ke lantai asal mereka di menara luar melalui sistem teleportasi. Tatkala seseorang menjadi reguler terpilih dan memasuki menara dalam, maka tidak ada aturan untuk tetap menggunakan nama luar atau nama asli mereka. Kenyataannya banyak reguler menggunakan gelar atau nama lain saat melakukan registrasi, baik saat registrasi di lantai 2 atau di lantai yang lain. Para reguler dilindungi oleh aturan menara saat memasuki menara dalam dan juga sebaliknya, dan diharapkan mematuhi segenap aturan menara sebagai imbalan dari pemenuhan hak-hak mereka. Dari lantai 2 hingga lantai 19, para reguler akan menginap di asrama, dikarenakan mereka tidak diizinkan untuk berada di area tengah. Dari lantai 3 dan seterusnya ada sedikit perbedaan. Seandainya mereka mengalami kegagalan dalam ujian, mereka diberi hak untuk mengambil ujian kembali. Di lantai 20, para reguler akan dipilah karena ujian membutuhkan jumlah poin atau uang yang cukup banyak dan juga tingkat kesulitan yang bertambah. Sehingga banyak para reguler yang menyerah dan berhenti di lantai 20. Disebabkan oleh tingginya tingkat kesulitan ujian di lantai ini dan sedikit jumlah reguler yang lolos. Sehingga lantai 20 dikenal sebagai lubang jarum ke langit. Reguler yang lolos akan mendapatkan pengakuan dan memperoleh status reguler ranking A. Dari lantai 20 dan selanjutnya, para reguler akan diberi hak untuk menempati area tengah. Dan jika hendak mengambil ujian, mereka akan memasuki menara dalam. Jika seorang reguler mampu mencapai lantai 134 di menara dalam, maka mereka pun seketika menjadi seorang ranker. Begitu seorang reguler lulus lantai 20, reguler tersebut akan menjadi reguler ranking A. Namun setelahnya belum diketahui lantai selanjutnya yang menentukan ranking seorang reguler. Ranking reguler ditentukan oleh tingkat pendakian mereka dan tidak perlu dibingungkan dengan ranking yang berbasis skill atau seperti yang diberikan dalam kartu kendali. Misalnya seorang reguler ranking B bukan berarti dia memiliki kekuatan ranking B, tetapi itu hanya menunjukkan tingkat pendakian yang sudah dijalani. Sama reguler memiliki status rank, dimulai reguler tingkat E hingga reguler tingkat A. Status tingkatan reguler ini dapat ketika mereka menaiki lantai dengan penilaian individu entah pertarungan atau kekuatan. Ada kesalahpahaman yang umum terjadi bahwa hedon melakukan teleportasi keluar menara atau outside the tower untuk memilih reguler. Leroro berujar bahwa kebanyakan reguler berasal dari residential tower. Berdasarkan performa dan nilai selama ujian, reguler akan mendapatkan poin-poin yang selanjutnya bisa digunakan sebagai uang. Poin-poin ini bisa digunakan untuk memesan makan, minuman, dan lain-lain. Belum diketahui apakah reguler dari lantai 3 ke lantai 19 diizinkan untuk menetap di area tengah ketika mereka berhenti memanjat, karena mereka sebelumnya tidak memiliki hak itu. Jika reguler tidak diizinkan untuk tinggal di sana, maka kemungkinan mereka dikirim ke area tengah dan selanjutnya mereka bisa kembali ke rumah dengan melakukan perjalanan antara menara dalam dan menara luar. Ketika para reguler memanjat menara dengan ujian, mereka para ranker
tidak diperbolehkan berada di area menara dalam, apalagi mengganggu para reguler yang sedang ujian. Jika ranker melanggar hal tersebut, maka para ranker akan langsung berurusan dengan penguasa lantai atau juga langsung administrator. Berbeda dengan irregular, para reguler saat menaiki menara, mereka harus membuat kontrak terlebih dahulu dengan administrator untuk pengendalian sensu di lantai tersebut sebagai hukum yang terikat dengan menara. Setiap reguler adalah orang-orang yang asli penghuni menara atau bisa kita sebut lahir di dalam menara. Rata-rata para reguler berasal dari 10 keluarga. Bisa juga Fuk termasuk Wolkaisong atau bisa juga reguler biasa yang tidak ada hubungannya dengan para organisasi. Tapi sebagian dari reguler ada yang termasuk penghuni asli menara. Sebagai contoh ada Arab. Dia adalah sebuah makhluk kuno yang hampir punah di menara. Saat di lantai tersembunyi di kereta neraka, data kepala keluarga Kun Ethan mengungkap sendiri. Saat menguji Kun Aguero, Kun Ethan kagum melihat bahwa Kun mewarisi salah satu elemen langka milik Kun Ethan sendiri selain elemen petir. Namun setelah Rak memakan banyak batu, kedua lengannya mulai menghasilkan sensui batu yang perlahan menutupi lengannya. Lengannya pun berubah menjadi batu padat. Kemampuan memanipulasi eksternal dirinya ini meyakinkan data kepala keluarga Kun Ethan bahwa Rak adalah penghuni asli menara atau pribumi. Kaum Rak sudah ada di menara. Sebelum para petualang agung memanjat menara, bisa kita sebut mereka adalah Native One. Menurut rumor, Native One memiliki 5 elemen alam. Bagi para penghuni menara, menjadi seorang reguler adalah sebuah kebanggaan karena mereka bisa menjadi seorang ranker, di mana bisa mendapatkan status, kekayaan, dan mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah. Tak banyak juga para orang tua dari para reguler yang ingin anaknya menjadi seorang ranker, meski nyawa adalah taruhannya. Sebagai contoh adalah Prince. Ayahnya seorang banker rela menyewa seseorang untuk melindungi Prince agar mudah memanjat menara. Terdapat dua sistem pengujian di menara bagian dalam, yakni sistem yang digunakan saat ini diperuntukkan bagi para reguler dan sistem zaman dahulu yang diperuntukkan bagi para irregular. Sistem pengujian saat ini kemungkinan besar dibuat setelah Raja Jahat atau para petualang agung dan rekan-rekannya menaklukkan 134 lantai pertama di menara. Para irregular memulai ujian pada lantai 1, tetapi untuk para reguler dimulai dari lantai 2, yaitu lantai Evankel. Ketika seorang reguler menaiki menara, dia harus melewati setidaknya satu ujian yang diadakan di setiap lantai. Ujian tersebut dilaksanakan untuk menentukan apakah reguler tersebut layak untuk naik ke lantai selanjutnya. Pada umumnya, tingkat kesulitan ujian akan meningkatkan seiring dengan tingginya lantai. Namun ada beberapa pengecualian, seperti lantai 2 dan lantai 20, yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Ujian yang diberikan kepada reguler dapat diberikan baik oleh penguasa lantai atau seringkali oleh utusan para penguasa lantai. Setiap ujian yang diberikan pada reguler di setiap lantai biasanya disetujui oleh penguasa lantai atau administrator. Ujian sebagai perwakilan dari penguasa lantai. Namun, penguasa lantai juga dapat memberikan ujian dalam kondisi khusus. Setiap penguasa lantai dan bawahan mereka berhak untuk memutuskan jenis dari ujian itu sendiri, selama mereka masih mengikuti keinginan para penguasa lantai. Namun, jika penguasa ujian merasa keberatan dengan ujian yang diberikan, penguasa lantai harus mengikuti keinginan pengawas ujian. Ujian-ujian ini nantinya akan diberikan kepada peserta ujian yang biasa disebut sebagai reguler. Agar seorang reguler dianggap layak untuk melaksanakan ujian berikutnya, semua reguler harus berhasil melewati ujian-ujian yang telah diberikan sebelumnya. Para reguler tidak berkewajiban untuk mengikuti ujian jika mereka telah lulus ujian lebih awal. Ternyata ada ujian khusus yang dapat memungkinkan seseorang individu yang sangat kuat untuk mendapat menaiki lebih dari satu lantai sekaligus. Dari lantai 3 dan seterusnya, seorang reguler dapat mengikuti ujian ulang yang diadakan di lantai tersebut walaupun reguler tersebut telah gagal di ujian sebelumnya. Sebagian besar atau seluruh ujian yang ada di tiap lantai wajib diikuti dan dilewati untuk dapat menaiki lantai berikutnya. Hal ini berarti bahwa jika seorang reguler lolos ujian pertama dan gagal pada ujian kedua,
reguler tersebut akan digugurkan dalam ujian lantai tersebut. Mereka diperbolehkan untuk mengikuti ujian lagi, namun mereka harus mengulang semua ujian yang telah dilakukan. Inilah alasan mengapa Yon Yiwa dan juga Wang Nan tertahan di lantai 20. Mereka harus melewati ujian pertama dan ujian-ujian lainnya. Di lantai 30 dan seterusnya, hanya ada satu kesempatan untuk mengikuti dan melewati ujian yang diberikan setiap tahunnya. Banyak sekali reguler yang gagal dalam memanjat menara. Sebagai contoh, di lantai 20 banyak reguler yang gugur. Begitupun di stasiun Nemhan. Dijelaskan mereka para reguler yang gagal harus menunggu untuk ujian selanjutnya, yang bisa diadakan mungkin setahun sekali. Para reguler dipaksa bertahan hidup di lantai tersebut hingga ujian tiba. Sebagai contoh, Wang Nan, dia telah lama sekali di lantai 20 hingga dia terjerumus dalam pinjol ayah Prince. Hingga akhirnya dia bergabung dengan BAM dan dia berhasil menaiki menara kembali. Ujian-ujian pada lantai di tiap menara. Di lantai pertama ada ujian reguler. Ujian bola juga termasuk di dalamnya. Di lantai kedua ada ujian survival, ujian Leroro, ujian Hansung, front game atau permainan bonus. Lalu di lantai 20 ada ujian ketahanan, reguler terkuat, dan juga ruang kepercayaan, permainan bonus yang dibuat untuk mencari tim untuk BAM. Lalu di lantai 21 ada permainan bunga Zigena. Ujian ini sebenarnya merupakan ujian tipuan yang disiapkan oleh para ranker agar peserta ujian mencoba mengambil bunga tersebut dari urek Masino. Lalu di lantai 28 ada ujian di mana satu tim mendapatkan kunci sebuah kotak yang akan menjadi penanda kemenangan mereka. Di lantai 29 pertarungan meriam, ujian yang diadakan di parit-parit yang mengharuskan salah satu tim untuk menghentikan meriam tim lawan yang berada di sisi lain parit. Lalu di lantai 35 yaitu ujian kenaikan pangkat. Lalu di lantai 43 tidak ada ujian di lantai ini. Karena di lantai ini administrator telah dibunuh oleh seorang irregular bernama Andrew, sekaligus yang menjadikan Andrew sebagai top ranker 2 menara. Lantai ini atau bisa kita sebut adalah lantai kematian. Terdapat ujian khusus dalam ujian yang diadakan di menara. Meskipun ujian-ujian ini tidak dipastikan dapat membantu dalam menaiki menara, ujian ini memiliki keuntungannya tersendiri. Salah satunya adalah kereta Neraka Express yang dinaiki di lantai 35. Merupakan ujian yang memungkinkan para reguler agar dapat menjelajah lantai 43 dengan cepat. Akan tetapi karena tingkat kesulitannya yang sangat tinggi, tidak banyak reguler yang selamat hingga akhir perjalanan. Baiklah, sekian pembahasan kali ini tentang reguler. Kemungkinan besar kita akan membahas tentang Hats ataupun Shibisu. Mungkin kita akan menggabungkan dua karakter tersebut dalam satu video atau mungkin terpisah. Baiklah, sekian pembahasan untuk kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.